Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita dengan tema masih yang sama, yaitu sifat surga, sifat neraka. Tapi kita mengambil jalan yang agak panjang karena sifat surga dan sifat neraka ya akan lebih bermanfaat lagi jika jalan-jalan ke tempat keduanya itu kita jelaskan, baik orang-orangnya ya dan prosesnya. Kita sudah baru sampai muqaddimah ya, jalan menuju surga, jalan menuju neraka belum, ahli surga juga, ahli neraka juga belum, sifat surga, sifat neraka, kebahagiaan ahli surga dan penyesalan ahli neraka ya. Muqaddimah kita sudah bahas ya, rindu bertemu Allah, sifat orang kafir, mereka benci berjumpa Allah karena mereka tahu mereka bermaksiat hari-hari, syirik dan lain-lain ya. Kafir, kufur ya, kafir dengan ayat-ayat Allah, kufur dengan nikmat Allah ya. Nabi ya, kita juga telah membahas tentang sakaratul mautnya Nabi, orang yang paling Allah cintai, Khalilullah, begitu beratnya. Bahkan Nabi dalam satu hadis, aku 2 kali sakit ya dibanding umatku dalam cobaan. Aisyah, wanita yang dicintai oleh Nabi Khalilullah juga ya, sangat berharap tidak menjadi apa-apa, tidak dikenal ya. Abdullah ibnu Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i ya, banyak lagi. Lalu kita telah membahas sebab-sebab su'ul khatimah ya, di mana seorang akan wafat di dalam kebiasaannya ya. Kita sudah membahas beberapa, di antaranya ada yang seorang akuntan wafatnya ngitung saja ya, bukan berzikir, tidak mampu mengucapkan kalimat yang ringkas la ilaha illallah, bahkan seraya hanya mengatakan rumah ini tolong diurus ya, ini harganya begitu ya. Dan juga kita bahas ya tentang alam kubur ya, kiamat, pintu menuju surga atau neraka. Kita masuk kepada tanda-tanda kiamat sugra, sudah ya, kita nggak akan ulang lagi. Dan kita masuk kepada tanda kiamat yang belum terjadi ya. Tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, yang telah terjadi banyak ya, ada yang mungkin datang lagi, ada yang sudah tidak terulang lagi. Seperti tanda kiamat yang telah terjadi, yang sugro ya, yang kecil, yaitu meninggalnya Rasul, diutusnya Rasul, meninggalnya Rasul. Itu tanda kiamat sugro, telah terjadi dan tidak mungkin Rasul datang lagi, meninggal lagi, tidak begitu ya. Itu sudah telah terjadi dan tidak terulang lagi. Lalu tanda-tanda kiamat, kita masuk kepada tanda kiamat yang belum terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita ada hutang, yaitu dimana saya kemarin ya, pekan lalu atau 2 pekan yang lalu, ada pertanyaan, apakah orang yang ahli surga, walaupun ini adalah di bab sifat-sifat surga, tapi tidak apa, sambil jalan ya, apakah ahli keluarga yang masuk jannah? Alhamdulillah, insya Allah kita semua masuk jannah. Tapi beda derajatnya, beda tingkatannya. Lalu bagaimana ya? Ini ada pertanyaan dan sudah dikutip oleh seorang ustadz ya, Ustadz Dr. Bahrain ya. Di mana
pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Pertama, pertanyaan secara umum. Hal muslimu idza dhahala al-jannata yata'arifu ala aqaribahu alladzina fi jannah. Apakah seorang muslim apabila masuk surga ia dapat mengenal kerabat-kerabatnya yang masuk di dalam surga? Itu pertanyaannya, ya. Lalu dijawab oleh Syekh rahimahullah, ya, ia bisa mengenal kerabat-kerabatnya dan selain mereka dari setiap kebahagiaan, keinginan hati yang datang kepadanya. Karenanya Allah berfirman, ya, dalam satu ayat, ya, dan di dalam surga terdapat apa-apa yang diinginkan oleh jiwa dan yang menyenangkan pandangan kalian, dan kalian di dalamnya kekal selamanya. Bahkan seorang akan berkumpul bersama anak keturunannya di dalam satu tingkatan surga jika anak keturunannya berada pada tingkatan yang lebih rendah darinya. Ya, misalkan antum tinggi, anak antum rendah, itu bisa berkumpul. Ya, ini jawaban dari Syekh Al-Utsaimin atas pertanyaan yang 2 pekan lalu. Nah, sebagaimana saya telah jawab, silakan lihat rekamannya, seperti itu saya jawabannya. Tapi ini lebih detail, ya. Ya, padahal tingkatan saudara kita atau kitanya pribadi lebih rendah, sedangkan mungkin anak kita tinggi karena amal ibadahnya, ya, kita bisa jumpa. Di sini dijelaskan beliau, ya, yang diterjemahkan oleh Ustadz Dr. Firanda Bahret, maka akan disusulkan ke tingkatannya, begitu, ya. Dan mereka orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan pertemukan orang-orang beriman itu dengan anak keturunan mereka. Ini terjemahannya semua ini. Ya, ayatnya mungkin bisa dicari. Ini berdasarkan fatwa Nurul ala Darb, begitu. Jadi jelas di sini kalau saudara satu bisa yang rendah bisa dipertemukan sama yang tinggi. Apakah menetap di tempat yang tinggi? Wallahu alam, ya, di sini belum ada keterangan. Yang jelas dipertemukan. Dan kita juga insya Allah ahlul jannah dipertemukan di suatu pasar, mall, ya. Rasulullah SAW bersabda mengenai pasar surga, inna bi jannati lasuqa ya'tunaha kulli jum'ah, ya, fatahubbu rihi syamal, ya, hari Jumat. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka semakin indah dan tampan. Maksudnya wanita cantik, ya. Mereka pulang ke istri-istri mereka. Ya, di sini jelaskan istri di rumah. Ya, mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim 7324. Beda sekali dengan mal-mal di dunia, ya. Pas suami pergi ke mall, pulang tambah kusut, ya, kantongnya kempes, ya, ATM-nya mengering, ya, dan lelah, parkiran berebut. Nah, itu beda. Makanya jannah nggak bisa dibayangin, ya, tambah tampan, tambah segar, istri-istrinya juga di rumah, begitu. Ya, jadi itu, ya. Pasar di surga ada hadis lain, ya, fatwa lain. Pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain supaya bertambah kenikmatan. Ya, pertemuan itu merupakan kenikmatan. Jadi makin bertemu makin nikmat. Kita pun di dunia kan ingin bertemu, ya, di pengajian, di majelis, keluarga, Idul Fitri, Idul Adha, begitu. Merasakan kelezatan saling berbincang-bincang dan saling mengenang apa yang terjadi di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana pada hadis di atas, wallahu a'lam. Jadi telah dijawab
pertanyaannya begitu. Kita masuk pada tanda kiamat yang belum terjadi. Ini penting sekali, ya. Kalau orang-orang musyrik ingin tahu masa depan, mereka datang ke future, ya, future teller, apa tuh, peramal, fortune teller, ya kan? Kamu akan begini, kamu ini, pakai yang dia sendiri nggak tahu, dia sendiri gelap, ya. Tapi kita tidak. Orang beriman cukup membaca Quran dan hadis, nanti masa depannya di mana, dia tahu itu. Alangkah indahnya jadi orang Islam itu. Dia tahu surga, dia tahu neraka, dia tahu jalan-jalan menuju sana, dia tahu kuburan, dia tahu pertanyaan di kuburan, dia tahu apa jawabannya. Ya. Mereka gelap sekali. Bayangkan. Mereka seperti orang berjalan di kegelapan tanpa cahaya. Kalau orang beriman jalan dengan senter yang kuat, lampu dan lain-lain, menuju ke masa depan. Ya, begitu. Nah, ini keindahan, ya, dan kita bersyukur atas nikmat Islam, iman. Tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, satu, sebagian orang murtad beralih menyembah berhala. Nah, ini bahaya nih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makin mendekati kiamat, manusia itu makin buruk. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengalami kiamat. Makanya kita berlindung pada Allah agar dimatikan. Nanti kan dimatikan dengan angin-angin yang angin lembut, angin sepoi-sepoi yang mematikan orang yang ada iman sebesar biji sawi. Jadi di arah mendekati kiamat, yang hidup tuh orang-orang buruk, orang-orang gak ada iman. Karena yang ada iman walaupun sebesar biji sawi, dia akan wafat. Allah wafatkan. Ya. Sebagian orang murtad beralih menyembah berhala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis pernah kita bacakan di sini waktu tentang kemajuan Islam. Ya. La yazhabul lailu wan naharu hatta tu'abadal latu wal uzza. Fakultu ya Rasulullah in kuntu la azunnu hina anzalallahu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Anna dzalika tamman. Qala innahu sayakunu min dzalika masya Allah. Ya, ilal akhir hadis. Ya. Jadi Rasulullah menggambarkan keadaan masa depan, tidaklah malam dan siang lenyap hingga Lata dan Uzza disembah. Ya kan, Lata dan Uzza pernah disembah waktu zaman kaum musyrikin. Nah, nanti akan disembah lagi. Aku berkata, yaitu Aisyah, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini istri yang cerdas, ya, teliti terhadap hadis, terhadap ucapan Rasulullah. Benar-benar murid, mulazamah tinggal bersama Rasulullah, istri. Ya. Wahai Rasulullah, saat Allah menurunkan, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, saat Allah menurunkan, dialah yang telah mengutus, waladzi arsala rasulahu bil huda. Ya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai, Rasul inilah ya nikmatnya hidup para sahabat. Kalau ada ayat, ayatnya sama. Ya, mereka paham secara bahasa Arab, tapi beda tafsir. Tafsirnya Aisyah, sudah Islam itu sudah akan menang sampai kiamat. Tapi Rasulullah tidak, ya, tidak begitu pemahamannya. Inilah pentingnya memahami ayat dan merujuk kepada hadis. Tidak bisa cukup baca ayat, baca terjemahan terus langsung oh ayat ini begini. Aisyah saya tidak paham, bayangkan kita. Kalau kita, udah kita nggak bisa bahasa Arab kan, lebih parah lagi kita. Aisyah tuh udah paham. Ini ayat begini, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Bukannya Islam akan menang terus, tidak. Ya, begitu.
Aku kira Islam sudah sempurna. Nah itu. Beliau bersabda, sungguh hal itu, kesempurnaan Islam akan berlaku hingga seperti yang dikehendaki Allah. Terserah Allah. Pernah menang, nanti kalah ya, buktinya Islam pernah menguasai hampir separuh dunia lebih, ya. Tapi tahu-tahu mau kalah sama Mongol dan lain-lain. Ya. Jadi sungguh hal itu, kesempurnaan Islam akan berlaku hingga seperti yang dikehendaki Allah. Setelah itu Allah mengirim angin yang angin sepoi. Kemudian setiap orang yang di hatinya terdapat keimanan meski sebesar biji sawi meninggal. Yang tersisa hanyalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Lalu mereka kembali ke agama nenek moyang. Ya, begitu. Menyembah Lata dan Uzza, musyrik lagi. Jadi kalau ada orang mendekati hari kiamat, orang beriman, imannya sebesar biji sawi saja udah meninggal dia, kena angin sepoi itu. Ya, begitu. Ya itu. Ya ini dalam bahasa hadisnya, sumayabathullah rihan tayyibat fatawafa kullaman fi qalbihi mithqala habbah. Habbah itu biji ya, habbatus sauda, biji hitam. Ya di sini habba khardalin min iman. Jadi iman itu bisa diukur. Iman yazidu wa yanqus, besar dan kecil. Ya di sini digambarkan, nanti ada hadis, insyaallah kita akan bahas iman. Kitabul Iman dalam bab dalam hadis Sahih Bukhari. Itu puluhan hadis, ya banyak. Kitabul Iman dalam kitab Sahih Muslim. Insyaallah. Ada nih hadis-hadis seperti ini ada. Ya. Iman al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Begitu, bertambah berkurang. Begitu. Nah, di sini jelaskan, maka pertahankanlah iman. Ya, karena kehidupan kita makin berat, makin ke depan makin berat. Ya. Begitu. Kecuali nanti ada Imam Mahdi. Imam Mahdi belum turun, belum datang. Isa alaihissalam belum turun. Kalau Imam Mahdi, wallahu alam, sudah lahir apa belum. Nah di zaman Imam Mahdi kemakmuran, nanti itu sebagai salah satu tanda kiamat juga. Jadi di sini jelaskan, ya kalau ada iman sebesar ya habbah, ya sebesar biji sawi, itu mati. Nah itu adalah kekuasaan Allah. Allah bisa mematikan seluruh, mendekati kiamat ini seluruh manusia. Ya. Kalau sekarang bencana di Hawaii kebakaran, alhamdulillah kita enggak. Di Mekah lagi hujan, alhamdulillah kita enggak. Ada lagi kebakaran, di India banjir, Cina banjir, alhamdulillah kita enggak. Ya. Kalau nanti kiamat seluruh, mau lari kemana? Gitu. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Ya, ilal hadis, banyak hadis yang kita akan baca. Kiamat tidak akan terjadi hingga beberapa kabilah, ya kelompok, kabilah itu suku dan lain-lain dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Hingga mereka menyembah berhala, bukan bergabung saja, mereka menyembah berhala. Hingga mereka menyembah berhala. Sungguh di tengah-tengah umatku akan muncul para pendusta. Ya, ini pernah kita baca juga. Mereka semua mengaku nabi. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Ya, begitu. Ini hadis. Kalau yang tadi hadis riwayat Muslim ya. Kalau yang ini hadis banyak pendusta, riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 2330 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya. La taqumu sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'i dausin hauladhi al-khalasati wa huwa sanamun bitibalah. Nah, ini hadis agak apa istilahnya terus terang ya, hadis bahasanya begitu. Ya. Kalau tadi para
Dajjal, ya, semua kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Kulluhum ya mengaku, mendeklarkan, mengiklankan saya nabi, sana ada nabi, semua tuh nabi palsu. Ya, begitu. Nah, ada lagi hadis yang menyatakan kiamat tidak akan terjadi hingga ini di terjemahannya sini agak kasar ya, itu bokong-bokong kaum wanita Daus bergetar di sekitar Zul Khulasah, berhala di Tibalah. Ya, ini hadis ya, jadi kita haluskan sedikit begitu. Imam Ibnu Hajar menjelaskan kemungkinan yang dimaksud adalah mereka saling berdesakan, ya, di mana sama mereka saling nyenggol, ya, wanita-wanita itu dalam rangka apa? Mengelilingi berhala tersebut, ya. Begitu. Ini sampai detail sekali. Kalau kita tidak dapat informasi, kita nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, Rasulullah ngasih tahu seperti itu. Di sini akan ada wanita bersenggolan rapat sampai dalam rangka menyembah berhala lagi. Bagaimana dapat informasi seperti ini? Dukun nggak sanggup ini, dukun. Ya, itu Rasul. Itu namanya nubuah. Dan kita bersyukur bisa baca. Yang penting hadis sahih apa enggak, itu aja. Sahih hasan bisa kita terima. Nggak boleh yang doif, yang maudhu, ya, yang doif jidan maksudnya begitu. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan maksudnya mereka berdesakan saat berkeliling di sekitar Zul Khulasah. Maksudnya mereka kafir, kembali menyembah dan mengagungkan berhala. Ya, selesai. Jadi kembalinya manusia kepada penyembahan berhala. Ini salah satu tanda kiamat yang belum terjadi. Sekarang masih ada yang beriman dan lain-lain. Ya, gitu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, kalau yang selanjutnya adalah perzinahan dan prostitusi terlihat di jalanan secara terang-terangan. Nah, ini belum terjadi apa sudah terjadi? Bisa iya, bisa tidak. Di sebagian tempat di jalan-jalan, ya, begitu. Mungkin di Eropa, Australia, ya. Dan itu terjadi. Alhamdulillah selama saya di Australia 17 tahun nggak pernah lihat, tapi teman saya laporan terus iklan-iklan sana ada di lapangan, mereka begitu, tidak tahu malu mereka, ya. Ya, saya bersyukur tidak sempat menyaksikan, tapi ada, bahkan berita, kalau dari berita ada, ya, mereka tukar-tukar pasangan, ya, mereka nyewa hall terus langsung berbuat tukar-tukar pasangan seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Nah, itu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis saati an yurfa'al ilmu, ya, yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa zaharaz zina. Sungguh diantara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat. Jelas sudah, ya, kebodohan banyak. Coba lihat di Indonesia sampai sekarang belum ada ulama sekelas Syekh Fauzan misalnya, ya, Al Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan, nggak ada, belum ada. Ya, saya bertanya di daurah kemarin, mana kok kita nggak ada ulama? Belum ada. Syekh Al Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan, Syekh Abdul Razak, ya, belum ada. Tapi insya Allah, ya, itu karena ilmu memang satu aja, bukan kita, ya, insya Allah anak-anak kita begitu. Kita berdoa dan berusaha. Ya, sudah ada kemarin yang menghafal Bukhari, Muslim, ada seorang, saya sudah bacakan kan di sini, seorang, yaitu
akhwat menghafal, ikhwan juga ada. Bukan sekedar hafal, faham. Itu yang penting. Hafalannya banyak tapi faham, fakih. Ya, alim rabbani, Quran, sunnah, qaul sahabat, qaul salaf begitu. Dan beramal, mengamalkannya. Ya. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dilenyapkan. Ya, diangkat, dilenyapkan. Kebodohan tersebar. Khamar diminum, ya ada yang namanya beda tapi khamar itu. Sekarang ini lagi beredar itu, apa tuh namanya? Nabis ya. Dibilangnya nabis tapi setelah diselidiki itu khamar. Khamar diminum. Ada yang memang seperti itu disubhatkan, ada yang memang ya namanya indah-indah ya tapi sebetulnya khamar. Ujung-ujungnya khamar dan haram itu. Tapi dijadikan minuman seakan-akan halal karena akan dikonsumsi kaum muslim. Kalau bilang ini haram ya jelas itu mereka saja. Itu kalau sudah ada halalnya apalagi ada cap sudah orang muslim pada minum. Ya, ini bahaya ya. Khamar diminum dan perzinahan terlihat jelas. Begitu. Perzinahan terlihat jelas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Walazi nafsi biyadi la tafna hadhil ummah hatta yakum rajulu ilal mar'ati fayabtarisuha fit tariqi fayakunu khiyaruhum yauma'id bin yakulu law waraitaha wara'a hadzal haid." Nah, ini mengerikan sekali. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, umat ini tidak akan lenyap hingga seorang lelaki menghampiri seorang wanita lalu digauli di jalanan. Ini hadis. Lalu orang terbaik saat itu adalah orang yang berkata, andai kau sembunyikan wanita itu di balik tembok. Yang terbaik itu cuma kenapa di jalanan di balik tembok aja. Itu yang terbaik sudah. Yang buruknya yang ikut itu. La haula wala quwwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita berdoa jangan sampai kita mengalami hal-hal itu. Ya. Ini riwayat Abu Ya'la ya, hadis nomor 6183 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahih hadis nomor 408. Ini sahih ini. Jadi orang nggak tahu malu jumpa wanita langsung digauli di situ. Ada nggak kayak gini? Ada, bukan tidak ada. Cuman masih jarang di daerah misalkan dari Amerika mungkin ya begitu. Di Indonesia insya Allah belum ada. Dan jangan sampai ada sebenarnya. Kalau udah ada ya benar-benar mendekati kiamat kita. Dan orang terbaik cuman nyaranin ke tembok aja. Wanitanya di tembok gitu, di balik tembok. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nomor 7676, juga dalam Al-Ihsan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahih hadis nomor 481. Ya, mari kita dengar. Ini lebih seram lagi. Ini kalau ini beda. Ini lebih detail lagi. Yaitu la taqumu sa'atu hatta tatasafadu fi tariqi tasafadal hamira. Qultu in dzalika lakain qala na'am la yakunanna. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian berzina di jalan laksana keledai kawin. Ajib kan? Keledai kawin apakah nyari hotel? Tidak. Keledai. Begitulah rusaknya di akhir nanti. Aku percaya, wahai Rasulullah, itu akan terjadi. Nah, itu bersihnya hati sahabat. Ya, dalam satu hadis, dalam satu qaul athar, ya, Allah melihat manusia lalu dipilihnya Rasulullah karena hatinya yang bersih, dan Rasulullah hatinya diangkat waktu di Halimah Sa'diyah yang menyusui, ya, karena dibersihkan oleh Jibril sebelum menjadi
Nabi. Ya, waktu itu beliau lagi main gembala sama anak persusuannya Halimatus Sa'diyah, ya diangkat. Itu bersih. Ya, lalu malaikat datang, lalu teman pengembalanya disuruh ambil, kita lupa bawa bekal. Begitu Rasulullah sendiri langsung ya seperti burung mendekat, langsung dibelah. Diambil hatinya, dicuci dengan bejana air zam-zam kalau nggak salah, terus bejana dari emas, lalu dimasukkan lagi, ada bekas jahitannya. Itu hati Rasulullah. Hati para sahabat, Allah melihat para manusia, lalu hati para sahabat hati yang paling bersih, sehingga mendampingi Rasulullah ya berhijrah, berjuang, berjihad, begitu, berdakwah, mengajarkan tauhid. Nah, kalau ini kiamat tidak akan terjadi, nggak akan berzina ya di jalanan, laksana keledai kawin. Aku bertanya, aku di sini siapa? Perawi, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Aku bertanya, wahai Rasulullah, itu akan terjadi? Ya, kagum, bingung dia. Padahal mereka dulu bekas musyrik. Artinya orang musyrik juga nggak kayak gitu. Jadi memang lebih parah ini. Kalau orang musyrik pelacur pakai bendera merah, ya nanti yang mau masuk, nanti kumpul, nanti yang kalau lahir yang paling mirip, ibunya bilang nih anak kamu ya, begitu. Ya mereka tertutup. Kalau ini seperti keledai, ada nggak sekarang? Ada, tapi belum banyak. Mendekati kiamat akan banyak ini. Naudzubillah. Ya. Apa jawab Rasulullah? Ya, qala na'am la yakunanna. Ada nun li tauqid. Itu pasti. Kalau bahasa Arab sedikit, qala na'am la yakunanna, pasti akan terjadi. Ya. Ya, pasti terjadi. Ya, terjemahannya bagus nih. Pasti terjadi. Ya, naudzubillah. Maka kita perlengkapi anak-anak kita, cucu kita dengan ilmu-ilmu ini agar mereka nggak menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat. Naudzubillah. Ya. Dan kita juga qu anfusakum wa ahlikum nara. Karena yang begini ini calon neraka. Ya, kecuali Allah ampunkan dosanya. Biasanya mendekati kiamat tuh udah calon neraka semua. Dan kalau ada iman sebiji sawi saja kan meninggal. Kena angin tertiup dia meninggal. Tinggallah sisa-sisa ya sampah-sampah manusia yang akan ya kalfarosh, yang mereka terbang itu bersama gunung dan lain-lain, hancur itu ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Itu kedua ya. Pertama apa tadi? Pertama apa? Hari kiamat yang belum datang, yaitu apa tadi? Lupa ya. Sebagian orang murtad, ya kan? Kembali menyembah kesyirikan. Ya. Kedua, perzinahan di jalan-jalan. Kita masuk yang ketiga, harta melimpah ya. Harta melimpah ruah dan tanah Arab kembali subur dan banyak sungainya. Ada penceramah di Australia, Syekh, dijelaskan nanti Saudi atau daerah-daerah gurun pasir itu hijau, banyak sungai, begitu. Wallahu alam. Ya rupanya hadis-hadis seperti itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakthural malu wa yafidha hatta yakhrujar rajulu bizakati mali fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu hawa hatta ta'uda aradul arabi murujan wa anharan. Ya, kiamat tidak akan terjadi hingga harta itu melimpah, ya, melimpah ruah dan meluap, hingga seorang melakukan zakat mal namun tidak menemukan seorang pun yang menerimanya.
Ya, harta itu kayak sampah. Kalau sekarang kan orang pada buang sampah di halaman orang. Kalau nanti harta begitu. Ya tadi ada penjelasan lagi saya jalan sih. Itu nanti digambarkan, tapi saya belum dapat hadisnya dari mana. Nanti orang itu datang mengasih orang harta banyak numpuk, ya mungkin emas, mungkin duit, uang. Bilang, oh kemarin saya perlu, sekarang saya sudah banyak juga. Akhirnya dia taruh di pinggir jalan. Dia pikir sudah ada ngambil, nggak tahu orang lain pada naruh juga di pinggir jalan. Ya, jadi kita nanti kalau lagi jalan kesandung duit gitu kan, dolar. Oh kesandung 1 miliar. Ya, sandung 1 miliar, 3 miliar. Kalau sekarang jangan, belum ada ya, antum jangan taruh di pinggir jalan. Di dompet aja hilang. Gitu. Di brankas aja hilang, apalagi di jalan. Sekarang ini masih belum. Wallahu alam, situasi kayak gini kapan? Wallahu alam. Tapi mungkin dekat. Mungkin kita bisa sekarang ya masih nggak bisa berpikir mungkin. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Uang itu susah, orang tuh makmur. Ya, yang kita nyarinya susah, nanti itu bergelimpangan di jalan-jalan. Ya. Hingga seorang mengeluarkan zakat mal, namun tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Mau keluarkan zakat mal, tidak ada yang menerimanya. Dan kiamat tidak terjadi. Ya, hingga tanah Arab kembali subur dan banyak sungainya. Ya, kiamat tidak akan terjadi, tanah Arab subur. Artinya hijau, banyak sungainya, kayak Indonesia lah, kurang lebih. Ya, karena ini dia orang Arab bilang ini surga aja dunia itu Indonesia atau sejenisnya, Malaysia, Filipina, ya. Yang sudah lihat Filipina, Malaysia tuh tahu itu. Indonesia ini, ya Masya Allah, kita bersyukur bisa tinggal di sini. Nggak ada bumi seindah ini. Yang udah lihat bagian-bagian yang lainnya, ya dari Sabang sampai Merauke, begitu. Tanahnya, hutannya. Makanya Sudirman bertahan gerilya karena memang di dalam hutan Indonesia itu bisa ditanam makanan. Beda hutan Australia yang paham makanan cuma aborigin. Makanya di sana ada bush tucker. Tucker itu makanan hutan, pohon yang kayak pohon kayu mereka makan. Jadi belajar dari mereka. Orang-orang bule di sana sudah mulai belajar bush tucker untuk bertahan hidup di hutan. Hutan aborigin tanahnya kering, batu-batuan pasir. Ya. Gitu. Kalau Indonesia Masya Allah. Nah nanti tanah Arab seperti itu. Ya, kalau kita tersesat di hutan Indonesia mungkin bisa bertahan sebulan mungkin ya, tanpa perbekalan. Tapi kalau bertahan tersesat di Australia atau sejenisnya 2 hari 3 hari udah susah, nyari air susah, batunya, tanahnya itu pasir batu. Ya, kalau kita tanah gembur banyak, ya. Ada cerita di mana orang pernah di hutan bertahan, ya, mereka itu bisa dapat garam dari pohonan, bisa dapat gula, ya buka, ya seperti gerilyanya Sudirman itu komplit itu. Mereka buka hutan, ditanami umbi, tutup, nanti diserang, ditinggal, nanti balik lagi ambil begitu. Ya, udah Isya ya. Ya ini masih apa? Pelan-pelan ini materinya insya Allah akan ke arah sifat-sifat jannah. Sifat jannah selesai insya Allah ya gitu. Demikian kita break dulu, ba'da Isya kita lanjutkan di mana kita sudah sampai kepada yang ketiga bahwa harta melimpah, ya tanah padang pasir jadi subur, dan di sini seperti padang pasir. Ya kalau ulama menjelaskan dibalik, daerah-daerah yang subur nanti seperti padang pasir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.